Selamat datang di Wibu Center, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke bos, kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari si Sejun terisekai menjadi petani di Dungeon Tower. Wah, saya sudah lama sekali ya tidak upload di Wibu Center. Saya uploadnya di Saya Wibu. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih ya sudah mau menonton video ini. Terima kasih, silahkan di like, komen, dan di subscribe. Siap, salam cus. Dan ya, Sejun pun memasuki gua dan melihat semua kelinci di situ terkena tinta hitam dari cumi-cumi. Walah, malahan semua wajah para kelinci malah pada hitam semua. Kalian itu pada ngapain sih? Sejun malah ketawa melihat kekonyolan para kelincinya dan pada akhirnya mereka mengusap semua tinta hitam yang menempel. Kemudian Sejun melihat isi air kolam dan ternyata memang benar banyak sekali cumi-cuminya. Sepertinya ikan piranha dan lobsternya tidak muncul, yang muncul malah cumi-cumi ya. Wah, ganti menu ini dah. Kayak yang menjelaskan kalau tadi nggak ada ikan sama sekali di sini dan ketika kakak hitam menyelam, alah malah muncul makhluk licin ini. Apa ini bisa dimakan ayah? Soalnya ini aneh sekali ayah. Kayak yang baru melihat ada makhluk berlendir seperti ini bisa menyemprotkan cairan hitam lagi ayah. Ini aneh sekali ayah. Rasanya ini bukan makanan ayah. Kau tenang saja, ini cuma cumi-cumi di dunia manusia. Ini adalah bahan makanan yang mahal. Kita beruntung mendapatkannya di sini. Kalian tunggu saja di sini ya. Akan aku buatkan kalian yang enak-enak dari yang namanya cumi-cumi ini. Oke lah, mantap. Langsung digasken. Dan oke, langsung dah di oseng. Sejun senang sekali karena ia akhirnya bisa makan cumi-cumi. Ini momen spesial yang jarang terjadi. Dan ya, dimulailah dengan memotong cumi-cuminya, kemudian langsung dioseng, oseng, sampai akhirnya jadi dah oseng cumi sambal tomat. Wih, semantap, sepertinya ini enak dah. Dan ternyata cumi-cumi oseng sambal tomat ini langsung dicatat di buku resep Sejun. Ini menjadi resep ketiga Sejun di buku resep yang hilang. Selain itu, ada cumi-cumi goreng tepung dan lagi ada sashimi cumi-cumi. Wah, mantap. Si Hitam dan Keeng jadi terpesona melihat banyaknya makanan yang tersedia dengan menu cumi-cumi. Gile menu cumi-cuminya, mantap pol. Kalian semua silahkan dicoba ya. Ini enak loh, kenyal-kenyal gitu. Dan ya, semua kelinci pun memakannya, Keeng juga memakannya, dan enak. Mantap pol. Rasanya unik, kenyal-kenyal nikmat. Kemudian ketika sedang makan, si Hitam mengatakan kalau ia akan pergi menyelam ke celah dimensi. Ia ingin tahu apa yang terjadi di sono. Kenapa munculnya cuma cumi-cumi doang? Takutnya ada monster besar lagi yang menghadang celah dimensi. Kayak yang mendengar itu jadi pengen ikut. Ia meminta ayah Sejun untuk ikut kakak hitam. Waduh, bahaya kayak. Dan lagi, kau kan belum bisa berenang. Itu berbahaya sekali. Nanti ayah ajarkan berenang dulu ya sebelum menyelam. Kau harus pandai berenang dulu sebelum ikut kakak hitam. Oh begitu ya ayah. Dan ya, karena Keeng mau belajar berenang, kita langsung pindah scene dulu kembali ke Theo dan rombongan. Theo saat ini sudah ada di tunnel terowongan antar lantai. Mereka hendak pergi ke lantai 99. Tapi LK malah melihat sesuatu yang aneh karena saat ini penjagaannya lumayan ketat. Apa yang terjadi ya? Kenapa para pedagang malah pada ngantri di situ? Tidak bergerak sama sekali, macet total. Dan ternyata jalur lorong pintas antar lantai sedang ditutup. Semua pedagang yang mau menggunakan jalur pintas antar lantai dialihkan ke jalur normal yang menggunakan waypoint. Dan jalur waypoint telah disediakan di kantor guild pedagang. Wanjir, malah kembali lagi. Ampun dah, gaswat ini. Para pedagang jadi pada protes karena mereka harus berjalan memutar arah. Ini akan sangat lama sekali. Theo yang melihat itu jadi bingung. Ia mau ke lantai 99 pakai jalur mana dah? Ia sendiri belum terdaftar di waypoint lantai 99. LK dan teman-temannya juga sama. Ia belum terhubung dengan waypoint lantai 99. Kemudian Elko memberi informasi
kalau jalur perlintasan ditutup karena ada belalang merah yang memasuki area itu. Sekarang sedang terjadi peperangan antara semua pasukan Guild dengan mama belalang merah yang berusaha untuk memasuki setiap lantai. Walah, belalang merah. Apaan itunya? Theo jadi bingung. Yona yang melihat itu pun menjelaskan kalau Dungeon Tower sekarang sedang dalam bahaya. Itulah kenapa tunnel perlintasan ditutup. Soalnya sekarang belalang merah sedang menyerang waypoint lantai 67 dan para kesatria Lizardmen dibantu para penyihir dan juga kesatria tentara bayaran, semua yang sedang menghadang pergerakan belalang merah. Mereka berjuang mati-matian supaya belalang merah itu tidak memasuki setiap lantai. Seharusnya aku juga ikut bergabung dengan mereka untuk menghalau belalang merah, tapi karena kau menjanjikan aku bertemu dengan naga hitam, aku rasa hal ini lebih prioritas sekarang. Waduh, 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 bahaya banget. Tapi sekarang Theo nggak bisa mencapai lantai 99. Soalnya dia cuma pedagang menengah dan dia tidak memiliki save point di lantai 99. Jadi saat ini perjalanannya tertunda dulunya sampai masalah ini selesainya. Kau tenang saja, aku memiliki rencana emas. Jadi kita akan menggunakan tunnel perlintasan dengan jalur ini. Kau tidak tahu ya siapa aku sebenarnya. Jir, Theo kaget. Ya, ia kaget sekali melihat rencana emas, rencana penyihir lagi. Theo baru sadar kalau Iana ini adalah penyihir kelas atas. Wah, 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 gile. Kecil-kecil overpower ya. Iona, 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 apa aku boleh memilikinya, nya? Ampun dah, ya nggak boleh, cok, cok. Ini khusus untuk para petinggi asosiasi. Jangan sembarangan meminta sesuatu yang nggak mungkin dikasih. Ya elah malahan. Dan oke, masalah selesai. Mereka pun meluncur ke lantai 99 dan Shin pun berpindah. Di posisi Sejun. Sejun sekarang sedang memanen daun bawang. Daun bawang yang sekarang tampak tinggi dan besar. Wanjir, 3 hari nggak ditebas malah udah tinggi-tinggi seperti ini. Ampun dah, harus cari tenaga tambahan ini dah. Harus cari tenaga untuk memanen daun bawang ini. Ya, Sejun jadi merasa kecapean kalau cuma mengurus daun bawang doang. Gimana lagi? Ini daun bawangnya sudah 20 hektar luasnya. Kalau nggak ditebas setiap hari, bisa tambah tinggi-tinggi ini mah bisa jadi hutan daun bawang nantinya. Sejun pun memanggil para kelinci yang membantunya untuk memotong daun bawang. Sejun tidak melihat mereka, soalnya pandangannya tertutupi oleh daun bawang. Aku ada di sini, paman. Ada yang aneh di sini, paman. Kemarilah, paman. Wah, itu suara kelinci. Tapi ada di mana, cuk? Waduh, waduh, malahan hilang. Sejun pun mendatangi suara itu. Dan ternyata itu kelinci sabit. Ia memberitahu bos Sejun kalau ada daun bawang yang tidak bisa dipotong. Ini keras sekali, paman. Seperti batang besi yang sangat kuat. Sejun merasa aneh, mana mungkin daun bawang menjadi sekuat besi. Sejun pun memegang daun bawang itu dan ternyata bener, daun bawangnya keras sekali, tajam lagi. Waduh dah, apa-apaan daun bawang ini? Tangan Sejun sampai terluka itu dah. Sejun merasa aneh, daun bawang ini keras dan tajam sampai membuat tangan Sejun terluka. Ini aneh sekali. Sejun pun memeriksa kembali daun bawang itu dan memang bener daun bawangnya keras banget seperti besi. Sejun pun mencabut dari akarnya dan bisa dicabut. Keterangan item pun muncul, nama daun bawang yang kokoh, item grade C, item mutasi dari daun bawang yang telah menyerap nutrisi dari Dungeon Tower. Jika dikonsumsi tidak ada rasanya dan juga tidak ada efek apapun, hanya sebuah daun bawang yang kokoh. Wah, 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 mantap ini. Sejun senang sekali bisa mendapatkan item mutasi. Gila ini mah, bisa jadi pedang daun bawang ini dah. Tapi sayang sekali ya, tidak bisa dikonsumsi karena tidak ada rasanya dan tidak ada manfaatnya sama sekali kalau dimakan. Waduh, waduh, malahan dan srash. Sejun malah menggunakan daun bawang itu sebagai pedang beneran dan ternyata berhasil memotong daun bawang yang lainnya. Mantap, luar biasa. Daun bawang kokoh ini bisa digunakan sebagai alat pemotong daun bawang. Gile kalau begini, bisa lebih cepat ini kerjanya. Para kelinci, cepat cari daun bawang yang kokoh ini. Kita akan menggunakannya untuk memotong daun bawang yang lain. Ya, memotong dalam jumlah yang banyak. Akan tetapi, tiba-tiba ada notifikasi dari Airen.
Airen malah mengechat kalau dirinya sekarang sedang menangis. Ya, ia sedang menangis. Ia mau konsultasi sama Pak Sejun terkait masalah yang sedang ia hadapi. Lah, 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 malah nangis. Mau konsultasi. Ada apa Anda ini? Dari kemarin gak bisa dihubungi. Datang-datang malah nangis. Bicaranya pelan-pelan saja ya. Dan ceritakan secara detail. Dan oke, Airen pun menjelaskan tentang masalah belalang merah yang menyerang lantai 67 dan Airen tidak dapat melakukan apapun. Sejun jadi bingung, tidak bisa melakukan apapun. Kau kan manajer tower ya, malah nggak bisa ngapa-ngapain. Kau ini gimana sih? Ibu Kelinci yang mendengar belalang merah jadi puyeng. Ia trauma karena mengingat kejadian di mana belalang merah menghancurkan negara Red Ribbon di lantai 55. Waduh, waduh, tenanglah Ibu Kelinci, jangan panik. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Apa tidak ada cara untuk mengatasinya? Untuk saat ini, Iron tidak memiliki rencana apapun untuk mengatasi masalah belalang merah. Apalagi belalang merah telah bermutasi. Mereka bertambah kuat dan dapat meningkatkan jumlahnya secara cepat. Harus ada cara untuk mengalahkan belalang merah itu. Jika tidak, lantai 67 akan binasa. Dan belalang merah itu akan pergi ke lantai lainnya. Sehingga mereka akan datang ke lantai 99. Itu tidak bisa dibiarkan. Ini bisa menghancurkan ekosistem Dungeon Tower. Wah, Sejun sedikit berpikir tentang itu. Sejun juga merasa bingung karena belalang itu memakan segalanya. Dan ia akan terus berevolusi dan berkembang biak. Itu agak susah untuk mengatasinya ya. Iron juga bingung, ia mau melakukan apa, ia bingung, ia saat ini tidak bisa mengakses kemanapun, jadinya ia merasa buntu dan mau minta tolong sama Pak Sejun. Barangkali Pak Sejun bisa mengatasi masalah ini. Tolong bantu aku Sejun, aku butuh sekali bantuanmu, kalau tidak Dungeon Tower akan binasa. Jangan pesimis seperti itu, Airen. Kita akan mencari solusinya. Kita harus optimis. Semua yang ada di sini, para kelinci, Theo, Minotaur, lebah beracun, keeng, semuanya akan membantumu. Jadi, jangan khawatir ya. Ini adalah rumah kami. Kami juga tidak akan membiarkan rumah kita hancur begitu saja. Wah, melihat itu, Airen jadi bersemangat. Ia merasa tidak sendirian lagi di dalam memecahkan masalah ini. Dan oke, semangat, semangat, semangat. Saatnya pembahasan membumi hanguskan belalang merah. Airen jadi terharu melihat optimistis dari Sejun dan juga para karyawannya. Akan tetapi, Sejun merasa bingung kalau mau membasmi belalang merah yang ada di lantai 67 kan harus ke situ ya. Sedangkan Sejun tidak memiliki akses menuju ke lantai yang lainnya. Gimana ini dah? Harus pakai cara lain. Tapi di saat sedang mikir, ada Theo yang telah kembali dari perdagangannya. Ia menyapa bos Sejun, tapi Sejun bingung soalnya Theo mengajak seekor hamster. Jir, beneran hamster, kecil dan imut. Senang bertemu dengan Anda, naga hitam yang agung. Aku adalah Iona, master dari guild asosiasi penyihir yang ada di Dungeon Tower. Walah, master penyihir, asosiasi penyihir. Si Jun ngelak melihat itu, soalnya ini hamster lucu banget, malahan menjadi seorang master penyihir. Ini aneh sekali dah. Theo, sebenarnya siapa yang kau bawa? Ini hamster kan Theo? Kenapa dia menyebutnya seorang penyihir? Dia memang penyihirnya. Aku mengajaknya ke sini karena dia membayar semua barang yang aku belinya dan sebagai imbalannya, aku membawanya ke sini bertemu dengan naga hitamnya. Waduh, ini kucing, malah gue dimanfaatkan. Iona pun kembali memberi salam kepada Sejun sang naga hitam yang agung. Ia senang sekali bisa bertemu langsung dengan naga hitam yang agung. Sebuah kehormatan untukku, makhluk rendahan yang bisa berjumpa langsung dengan naga hitam yang agung. Airen langsung memberi notifikasi kalau Iona datang ke sini, mungkin ada kaitannya dengan belalang merah yang menyerang lantai 67. Sejun disuruh menjadi naga hitam lagi untuk mewakilinya gitu ya. Soalnya Iona ini adalah monster tertinggi, ya monster tingkat tinggi yang ada di Dungeon Tower. Sejun pun terpaksa memenuhi keinginan Airen. Ia langsung menyambut kedatangan Iona dengan sedikit bingung. Ya, soalnya ini makhluk kecil jenis hamster. Sejun merasa tidak yakin kalau makhluk kecil ini adalah penyihir yang overpower. Monster tingkat tinggi lagi. Aneh sekali dah.
Dan oke, karena Iona sudah jauh-jauh ke sini, Sejun pun memberi minuman spesial yaitu jus tomat madu. Silahkan ya Iona, ini sajian untuk tamu. Maaf ya, aku sedikit kebingungan tadi, soalnya kami sedang beres-beres. Maaf ya Iona, silakan minumlah seadanya. Ini enak loh. Jadi Iona, apa yang membawamu ke sini? Apa kau hanya ingin bertemu dengan naga hitam? Maaf naga hitam yang agung, aku kesini karena ada permintaan. Lebih tepatnya, permintaan dari para monster di Dungeon Tower. Wah, apa itu ada kaitannya dengan belang merah yang ada di lantai 67? Iya naga hitam, kami kerepotan menangani masalah belalang merah karena Anda tidak menolong kami naga hitam. Apa yang membuat Anda tidak mengatasi masalah ini naga hitam yang agung? Waduh gaswat, saya Jun jadi bingung mau menjawab apa. Dan lagi si Theo malah ribut sama si Keeng, malah rebutan curu. Jir berisik amat di bocil ada. Iona yang melihat tingkah laku Sejun, ia jadi berburuk sangka. Ia curiga kalau yang ada di depannya ini bukanlah naga hitam yang agung. Ia tampak seperti manusia yang naik dari lantai satu. Apalagi kucing Theo memanggilnya Bos Sejun dan mereka tampak biasa-biasa saja berhubungan dengannya. Tampak seperti tidak memiliki wibawa. Akan tetapi, aura sihirnya memancar halus dan kuat. Kepala dan pinggangnya memancarkan aura sihir. Walaupun kecil, itu sangat halus dan terlihat kuat. Bagaimana ia bisa melakukannya? Ini aneh sekali. Apa benar ini adalah kekuatan naga hitam yang agung? Ya, karena Puyeng Iona pun meminum jus tomat madu. Dan setelah diminum, jir, apaan ini? Kenapa minumannya seperti ini? Wah, 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 gile. Ini minuman apa Anda? Kenapa daya sihirku langsung meledak terisi penuh? Apa sebenarnya ini? Teriak Iona panik dengan minumannya itu. Sejun pun menjelaskan kalau minuman itu dibuat oleh pala kelinci. Bahan-bahannya cuma tomat cherry yang ditumbuk dan ditambahkan dengan madu lebah beracun. Wah, Iona merasa kaget. Jus senikmat ini dan sehebat ini cuma dibuat dari tomat dan madu. Bapak kelinci pun memperlihatkan tomat cherry yang ia petik dari lahan di bawah goa. Ini sangat banyak loh, kau bisa memakan ini sepuasmu. Melihat ada kelinci, Yuna langsung bertanya tentang asal-usul si bapak kelinci. Apakah bapak kelinci berasal dari lantai 55? Iya benar, aku dari lantai 55. Aku dari kerajaan Red Ribbon. Dan sekarang aku menjadi bawahan naga hitam yang agung. Jir beneran. Yuna sampai melongo melihat tomat cherry yang ditanam oleh para kelinci dari Red Ribbon. Ini luar biasa. Sejun pun memberitahu Iona kalau di sini banyak jenis tanaman yang menjadi bahan makanan di lantai 99, seperti wortel, ubi, kentang, jagung, daun bawang, dan berbagai jenis hewan laut. Kau bisa memakan apa yang kau mau di sini selama itu masih ada. Di sini juga kami hidup berdampingan dan saling melengkapi, seperti Theo yang bertugas menjadi seorang pedagang keliling, Keeng yang bertugas sebagai satpam komplek, Minotaur yang bertugas sebagai pembajak sawah, dan ya, semuanya saling bahu-membahu untuk menjadikan lantai 99 ini penuh dengan makanan yang enak. Wah, beneran! Yona yang melihat secara langsung jadi tertegun. Bahkan Minotaur, makhluk yang paling perkasa di Dungeon Tower, bisa menjadi bawahan dari Bos Sejun, sang naga hitam yang agung. Gile! Yona jadi berpikir kalau naga hitam yang agung selama ini tidak muncul karena ia sedang menyelesaikan masalah krisis pangan yang ada di setiap lantai di Dungeon Tower. Ternyata, naga hitam yang agung telah melakukan hal yang besar. Aku menganggap diriku adalah makhluk terkuat. Ya, aku merasa malu dengan apa yang telah dilakukan oleh naga hitam yang agung. Aku bodoh sekali. Yona langsung terpuruk itu dah. Maafkan aku naga hitam yang agung, aku sempat meragukanmu sebagai makhluk agung penguasa Dungeon Tower. Maafkan aku akan menghukum diriku dengan keras. Tolong maafkan makhluk rendahan ini naga hitam yang agung. Waduh, kau ini ngomong apa sih? Kau datang ke sini untuk mencari solusi kan dari masalah belalang merah. Jadi, kebetulan aku ada barang yang mau aku uji. Barangkali bisa dijadikan alat untuk memusnahkan belalang merah. Dan ini dia alatnya. Ini adalah daun bawang keras. Ini keras seperti besi dan lagi tajam, setajam pedang yang baru diasah. Kau bisa menggunakan ini untuk mengatasi masalah belalang merah.
Wanjir, pedang daun bawang. Iona yang melihat itu jadi tambah bingung. Maksudnya apa Anda? Daun bawang dijadikan senjata. Apa beneran bisa digunakan untuk membasmi belalang merah? Ya, karena Iona bingung, Sejun pun menjelaskan kalau dulu ada serigala yang lapar mencium bau makanan. Dan ternyata makanannya itu adalah jebakan. Itu adalah pedang yang berlumuran cairan merah. Si serigala lapar dan ia langsung menggigit pedang itu. Dan pada akhirnya ia mengalami luka parah di mulutnya. Si serigala pun modar karena ia tidak bisa makan. Soalnya lidahnya sudah terluka parah. Dan akhirnya si serigala modar karena kelaparan. Itu sebuah cerita yang bisa dijadikan pelajaran untuk menangani belalang merah. Tapi aku mau memastikan dulu. Aku mau memastikan kepadamu, LK, jangan sembarangan makan. Kau bisa terluka nantinya. Wah, 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 siap bos Sejun yang agung. Aku akan menahan nafsuku. Iona memahami maksud dari Pak Sejun bahwasannya Bos Sejun akan menjadikan pedang daun bawang ini sebagai jebakan makanan untuk belalang merah. Tapi Iona belum yakin dengan rencana itu. Ia masih ragu. Tapi ini perlu dicoba. Soalnya kalau rencana ini berhasil, maka jutaan belalang merah akan modar dengan sendirinya. Mantap, ayo naga hitam yang agung, kita langsung menggunakannya. Waduh, tapi sebaiknya diuji dulu ini. Takutnya daun bawang besi ini nggak kuat menahan gempuran jutaan belalang merah. Kalau boleh, aku ingin mencobanya dulu. Aku ingin tahu seberapa keras pedang daun bawang ini. Takutnya nggak kuat ngekill belalang merah. Apa Iona bisa menggunakan sihirnya untuk menguji pedang daun bawang ini? Yona pun menjawab kalau ia memiliki beberapa belalang merah yang ia tangkap, gak perlu pakai sihir, langsung diuji sama belalang merah. Yona pun mengaktifkan sihir ruangnya, dan ini dia, ia mengeluarkan sesuatu dari sihirnya itu. Ia pun menariknya, dan jeng. Ini adalah belalang merah yang ia tangkap. Ya, ditangkap sama Iona. Ada 5 belalang merah yang ditangkap dengan sihir ruang milik Iona. Sejun kaget, karena ternyata Iona memang beneran penyihir. Wah, 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 seperti itu ya. Malah akan baru sadar. Kau luar biasa, Iona. Bisa memiliki sihir sehebat itu. Mantap sekali. Aku bisa menguji daun bawangnya sekarang. Dan oke, Sejun pun berdiri dan ia akan menanam daun bawang untuk dijadikan umpan. Dan ya, percobaan dimulai. Pertama, Sejun menanam daun bawang yang asli. Biarkan belalang merah itu memakan daun bawang yang asli. Dan oke, Iona pun melepas sihir ruangnya dan membiarkan belalang merah itu terbang. Mereka langsung sadar ada makanan enak dengan aroma yang menggiurkan. Itu daun bawang. Ya, belalang merah itu pun langsung terbang ke arah daun bawang itu dan mereka mulai menggerogoti daun bawang itu. Wah, sepertinya mereka lahap sekali yang memakan daun bawangnya. Akan tetapi, para belalang itu melihat ada daun bawang yang berkilauan dengan aroma yang lebih tajam. Wah, mereka sangat tertarik dan langsung meluncur ke arah daun bawang itu dan ternyata cerot. Jir, belalang merahnya langsung terbelah menjadi dua. Gile. Dan semua belalang merah yang ada di belakangnya langsung ikutan meluncur. Ya, meluncur dengan cepat. Mereka juga langsung terkena jebakan dan terbelah menjadi dua. Sampai akhirnya, 5 belalang merah itu pun modar semua karena terkena tajamnya pedang daun bawang. Wah, Sejun yang melihat itu senang sekali. Percobaannya berhasil. Pedang daun bawang yang ditanam tidak goyang dan sangat kuat. Mungkin karena akarnya juga langsung menghujam kuat seperti besi padat. Mantap dah, jebakannya berhasil. Sejun pun mendapatkan notifikasi yaitu prestasi karena telah mengkill hama pertanian. Wah, Sejun merasa dirinya terlalu gampang untuk mendapatkan pencapaian. Cuman menanam pedang daun bawang langsung dapat prestasi. Sepertinya Sejun bakal panen poin XP ini dah. Kalau jutaan belalang merah itu mudar gara-gara daun bawang. Tapi siplah mantap sekali berenang 2 pulau terlalui. Top dah. Dan oke, kita langsung pindah scene ke Korea di gedung Witpinik. Pak Dongseng saat ini menemui gurunya yaitu Master Han Taijun. Ia mau memberi kabar gembira untuk gurunya itu. Tumben sekali kau menemuiku setelah kembali ke Dungeon Tower. Apa kau memiliki kabar baik yang lain selain telah mencapai lantai 39?
Tentu saja, Master Taijun. Saya ada oleh-oleh penting. Ya, ini adalah oleh-oleh spesial buat Anda. Dan ini dia, Master. Ini oleh-olehnya. Ubi jalar. Jir, Master Taijun bingung. Ubi jalar? What the hell? Master, ini ubi jalar bukan ubi jalar sembarangan. Namanya ubi jalar matahari. Ini bisa menekan kekuatan api milik Anda, Master. Dengan memakan ini, Anda bisa berjalan normal selama 5 jam. Anda bisa kembali ke Dungeon Tower, Master. Wah, 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 kau hebat sekali, Dongsik. Bisa menemukan item sehebat ini. Kau memang luar biasa. Akhirnya, gurumu ini akan kembali ke permukaan. Aku tidak sabar lagi untuk menghajar monster-monster di Dungeon Tower. Okelah, Dongsik. Oke, kita langsung gasken. Dan Wokida Sin pun berpindah di lantai 67. Di sini sekarang keadaannya sedang gaswat pol. Belalang merah terus bermunculan dan memaksa masuk ke waypoint lantai 67. Tapi para lizardmen bisa menahan serangan belalang merah. Mereka berhasil menghalau belalang merah yang mau memasuki waypoint. Tapi kekuatan lizardmen terbatas. Mereka sudah berguguran dan tinggal beberapa pejuang lizardmen saja yang masih bertahan. Mereka kewalahan. Cepat mundur ke area waypoint. Kita tidak bisa mengalahkan mereka semua. Jumlah mereka terlalu banyak, teriak lizardman. Akan tetapi, ketika mau mundur, ada seseorang yang datang melompat dan orang itu ternyata Iona. Ia langsung mengeluarkan Magic Fire Bomb. Wanjir, gede banget sihir apinya. Para lizardmen langsung senang melihat ada bantuan yang datang. Apalagi yang datang adalah Master Iona. Mantap dah, Master Iona. Iona dengan max powernya langsung melempar firebomb miliknya dan tuam. Ledakan dahsyat terjadi, ribuan belalang merah hangus sampai menjadi debu. Para pasukan penjaga langsung merasakan hempasan ledakan yang begitu dahsyat. Gile, ini mengerikan. Tapi ledakan itu tidak cukup untuk membuat belalang merah binasa. Masih ada jutaan belalang merah yang masih bergerombol. Waduh, malahan mereka siap untuk adu tumbuk lagi. Woi kalian semua, tanam daun bawang ini ke tanah. Tanam agak dalam, biar dahannya kuat. Ucap Yona kepada lizardman yang ia beri pedang daun bawang. Cepat lakukan sebelum para belalang itu datang kemari. Siap, Master. Para lizardmen pun langsung berlari sambil membawa pedang daun bawang. Mereka langsung menanam daun bawang itu dengan kedalaman yang pas. Tapi ternyata belang merahnya sudah bergelombol kembali dan sudah di depan mata lizardmen. Waduh, gawat. Banyak banget itu belang merahnya. Lari, cuk, lari. Cepetan lari. Belang merah itu tertarik dengan aroma daun bawang itu. Cepetan menghindar. Dan cerot. Gelombang belalang merah menabrak daun bawang dan sebagian dari mereka terbelah menjadi dua. Wah, 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 mantap. Itu bekerja dengan baik. Para pasukan penjaga kaget. Daun bawang itu ternyata jebakan yang disiapkan Master Iona. Mantap, Pol. Hebat sekali Master Iona. Ia bisa memiliki jebakan seperti itu. Gile bener. Dan ya, para belalang merah pun tidak henti-hentinya menerjang pedang daun bawang. Mereka berdatangan karena aroma daun bawang itu begitu menyengat. Ketua Lizardman langsung bertanya tentang daun bawang yang dibawa sama Master Iona. Kenapa itu sangat efektif? Ya, itu sangat efektif untuk mengkill para belalang. Cuma ditanam doang, udah langsung ngekill ribuan belalang merah. Itu adalah berkah naga hitam yang agung. Aku telah menemuinya dan aku mendapatkan itu dari naga hitam yang agung. Itu adalah pedang daun bawang. Ya, pedang daun bawang itu akan menolong kita dan mengalahkan belang merah. Walah, berkah naga hitam. Menemui naga hitam yang agung. Apa Anda, Master Iona? Para pasukan penjaga merasa bingung dengan penjelasan dari Master Iona itu. Cepat ambil jasad belalang merah yang pada modar itu. Ambil semuanya supaya tidak menumpuk di satu sisi. Dan belalang merah yang masih hidup, cepat di-kill-nya. Kita akan bergerak ke area daun bawang. Perintah Iona kepada para pasukan penjaga.
Dan Woke siap master. Semua murid Iona pun langsung merapalkan mantranya. Mereka melindungi Master Iona yang masih merampal mantra super kuat. Sedangkan para pasukan penjaga langsung menerjang gerombolan belang merah. Mereka menerjang dengan brutal. Mereka merasa dengan adanya daun bawang, jumlah belang merah itu semakin berkurang dengan drastis. Mereka tercerai-berai. Ini kesempatan yang bagus. Dan ya, peperangan masih berlanjut dan Shen pun berpindah di posisi Sejun. Saat ini para lebah beracun sedang melakukan pembuahan untuk jagung staminanya. Mereka senang sekali karena bisa mendapatkan serbuk sari yang melimpah ruah. Sedangkan Sejun saat ini mendapatkan banyak sekali notifikasi. Itu adalah notifikasi perolehan poin XP karena daun bawangnya yang dibawa sama Iona telah mengkill ribuan belalang merah. Jir, ganggu amat di notifikasi. Gak selesai-selesai datangnya. Banyak banget. Kemudian Sejun melihat Keeng yang sedang berlatih menggunakan pedang daun bawang. Sepertinya ia mau bertarung juga. Tapi Keeng sepertinya kesusahan itu dah. Sedang ngapain dah tuh bocil? Kenapa daun bawangnya malah ditarik-tarik dan seret? Wah, ternyata dibelah sama si Keeng. Wadidaw, kuat banget si Keeng. Ia bisa membelah pedang daun bawang menjadi dua. Gile bener di bocil beruang. Sejun jadi kagum melihat kekuatan dari Keeng. Ia bisa membelah pedang daun bawang menjadi dua. Keren Keeng, kau kuat sekali. Terima kasih ayah. Aku mau menggunakan ini untuk memotong daun bawang ayah. Aku mau membantu ayah. Kalau seperti ini kan aku bisa membantu ayah memotong daun bawang yang banyak. Mantap, kau memang anak ayah yang super duper kuat Keeng. Semangat ya, sang beruang terkuat akan datang, yaitu Keeng. Keeng senang sekali dipuji ayah Sejun. Ia pun diberi madu lebah beracun supaya cepat besar lagi. Ya, semakin besar dan semakin kuat. Kemudian kita flashback dulu ketika Iona dikasih pedang daun bawang. Saat itu Iona diberi 10 tangkai pedang daun bawang. Ya, baru 10 tangkai doang yang bisa dipanen sama Sejun. Belum ada lagi ya pedang daun bawangnya. Kau gunakan ini untuk pembasmian belalang merah di lantai 67. Gunakan dengan baik ya. Jangan sampai jatuh ke tangan monster yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Naga Hitam yang Agung. Aku sangat berterima kasih atas berkah dari Naga Hitam yang Agung. Aku akan menjaga benda berharga ini. Atas nama Ketua Guild Asosiasi Penyihir, aku Iona akan menjaga dengan baik benda berkah ini supaya tidak salah digunakan. Saya akan menggunakan jalur pedagang keliling yang digunakan sama Sasuke Teo sebagai perantara antara aku dan Naga Hitam yang Agung. Ini aku gunakan supaya jalur pertemuan ini tetap menjadi rahasia. Ya, jadi mohon kerjasamanya ya Sasuke Teo, kau akan berperan penting. Oke dah, siapnya. Dan lagi, untuk belalang merah yang modar, kami akan memberikannya kepada naga hitam yang agung. Kami akan kirim sebagai bentuk persembahan kami. Walah, sampai segitunya, kayaknya nggak perlu dah. Akan tetapi, woi Keeng, kenapa kau memakan belalang merah itu? Woi, 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 itu bahaya, jangan dimakan. Cepat muntahkan Keeng, jangan ditelan. Woi, 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 walah, 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 malahan sudah ditelan. Kau ini gimana sih Keeng? Itu belalang merahnya belum diteliti. Kita belum tahu Keeng itu beracun atau tidak beracun. Tapi Elka mengatakan kalau aroma dari belalang merah itu menggiurkan. Ia juga mau memakan belalang merah. Kalau diizinkan, ia mau makan yang lainnya. Cir malah ikut-ikutan. Dan Woki, kita kembali ke waktu sekarang. Saat ini Elka disuruh untuk mengantar pedang daun bawang kepada Iona. Hari ini panen sekitar 30 pedang daun bawang. Ini bisa digunakan untuk membantu Iona. Hati-hati ya di jalan Elka, jangan sampai mampir-mampir kayak si Theo. Siap Bos Sejun, aku akan langsung ke lantai 67 dan menemui Master Iona. Kemudian di lantai 67, para lizardmen sudah berhasil membumi hanguskan sebagian gerombolan dari gelalang merah. Mereka memakan belalang merah yang sudah pada modar, rasanya enak seperti udang mentah, manis-manis gitu. Dan ternyata ada banyak banget belalang merah yang sudah modar. Gile, kayaknya ada jutaan belalang merah yang pada mogat sampai jadi tumpukan bukit. Tapi masih ada beberapa belalang merah yang masih hidup dan mereka memakan sesamanya. Belalang itu sepertinya cuma memiliki insting untuk memakan doang. Memang dah belalang itu cuma monster tanpa akal. Kemudian kaum serigala perak
sekarang diberi pekerjaan untuk mengangkut semua belalang merah yang pada mokat. Mereka diperintahkan untuk membagikan semua belalang merah itu ke setiap suku yang membutuhkan makanan, dan akhirnya lantai 67 bisa terselamatkan. Walaupun dampaknya adalah hutan mereka menjadi gundul, rumah hujan tropis bagi lizardman sudah musnah, butuh waktu lama untuk pemulihan kembali. Dan oke, kita kembali ke pertanian Sejun, yang mana sekarang Sejun sedang memanen tomat cherry yang sudah tumbuh di area permukaan. Woi Theo, kenapa kipasnya pelan-pelan? Kau harus mengencangkan kipasmu itu. Jangan males-malesan gitu, Theo. Ucap Sejun yang ternyata ia sedang menghukum si Theo. Tanganku sudah pegal sekalinya. Tolongnya, kembalikan aku menjadi sales Theo-nya. Tolong sudahi masa hukumanku nya. Salah sendiri kenapa kau menjual ubi matahariku. Kalau kau tidak sengaja mengambilnya, aku bisa memaafkannya. Tapi malahan dijual. Kau ini gimana sih? Itu bibit ubi jalar tulul malah dijual. Kau itu jangan sembarangan mengambil barang dan menjualnya. Ini pelajaran penting untukmu. Iyanya, maafkan akunya. Aku tidak akan berbuat seperti itu lagi nya. Tapinya itu untung sekalinya. Aku cuma menjualnya kepada hunter dongsiknya. Aku menyuruhnya untuk merahasiakannya. Jadi hubungan kita dengan dongsik jadi semakin bagusnya. Apalagi dengan penjualan ubi kuning matahari itu, omset kita meningkat drastisnya. Seharusnya Sejun memberiku hadiah besarnya. Hadiah palalu peyang. Hukumanmu ditambah menjadi 1 minggu full menjadi tukang kipas. Jangan berhenti 24 jam. Wanjir, ampunnya, ampun, aku sales keteonya. Bodoh amat, cepat kipas di sini. Aku sampai kepanasan di punggung ini. Waduh, dah. Theo langsung mengkipasi Sejun dengan cepat. Ia malah meminta ampun sambil nangis. Itu dada, kasihan amat suatu Theo. Lagian malah jual ubi jalar. Theo juga menawarkan untuk memijat Sejun. Punggungnya kan sakit ya, biar rileks gitu aku pijitnya. Sejun pun dipijit punggungnya sama si Theo. Sambil dipijit, Sejun melihat rentetan notifikasi naik level. Dan tiba-tiba, Anda naik level, job ternyata terjadi, job petani menjadi 20. Job quest muncul, panen 1.000 tanaman. Wanjir, level 20. Mantap. Sejun senang sekali mendapatkan notifikasi itu. Sampai-sampai Theo terjatuh. Waduh, malahan jatuh. Mantap, job quest muncul. Itu artinya aku akan berubah job. Gile, misinya 1.000 tanaman yang harus dipanen. Oke dah, ini mah gampang. Sedikit-sedikit saja sampai mencapai 1.000. Jos, kira-kira bakal berubah menjadi apa ya? Akan tetapi, Theo malah marah-marah. Ia marah karena terjatuh. Ia kan sedang pijitin Sejun, malah jatuh tiba-tiba. Sini biar aku pijitin wajah Sejun yang selalu manyun. Ini nih, biar makin ganteng. Waduh dah, malahan dipijit nggak pakai aturan, wadidaw. Dan oke dah, di sisi lain di lantai 99, ada Evil Willow yang melangkah maju ke area hutan milik beruang Crimson. Dan tuang, diinjak tuh Evil Willow-nya sama emak Keeng. Ya, emak Keeng ternyata sedang membasmi beberapa Evil Willow yang merangkak naik ke wilayahnya. Ia merasa bingung karena Evil Willow-nya terlalu banyak. Biasanya kan gak banyak ya. Apa yang terjadi dengan Evil Willow ini ya? Kenapa mereka memasuki wilayahku? Ya, jumlahnya banyak lagi. Dasar kutu kumpret, dasar monster gak punya otak. Dan oke, emak Keeng pun berhasil mengkill banyak Evil Willow, dan karena perutnya menjadi keroncongan, ia pun akan makan dulu. Ia akan pulang menuju gua Sejun untuk makan-makan, dan ia membawa satu Evil Willow, barangkali bisa digunakan untuk membuat furniturnya bos Sejun. Oke lah, sip gasken. Sen pun berpindah. Saat ini Iron sedang makan-makan. Ia menghabiskan semua makanan yang diberikan sama Sejun. Rasanya puas sekali bisa makan dan minum makanan buatan Sejun. Nikmat pol. Makan setelah bekerja memang yang terbaik. Iron berterima kasih kepada Sejun karena telah diberikan makanan yang banyak. Enak-enak lagi. Mantap pol.
Sejun yang sedang bersama kelinci pun mengatakan kepada Airen supaya makan yang banyak karena cadangan makanan sedang melimpah. Apalagi tanaman yang di permukaan sudah diperluas. Ya, para Minotaur bekerja dengan baik. Jadinya pertanian Sejun sekarang sangatlah maju. Kemudian Sejun kembali mendapatkan rentetan perolehan poin XP dari hama belalang merah. Ya, Sejun masih heran dengan itu. Soalnya rentetan notifikasi itu nggak mau berhenti. Muncul terus-menerus. Emangnya belalang merahnya nggak habis-habis ya? Airen pun mengecek layar informasi terkait dengan belalang merah, dan ternyata belalang merah yang sudah dikill ada 1 juta, dan yang masih berkeliaran ada 6 juta. Masih banyak sekali belalang merah yang belum dikill. Jadi mungkin para pasukan asosiasi masih bertarung di lantai 67, dan pedang daun bawangnya masih dijadikan jebakan. Sejun merasa heran dengan jumlah belalang merah yang terus bertambah. Kemarin kan ada 5 juta, lah ini malah 6 juta. Gile, modal 1 juta, berarti ada 7 juta doang. Wah, 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 banyak banget belalang merahnya. Pantesan akhirnya nangis-nangis, soalnya itu bisa menjadi ancaman serius bagi makhluk hidup di Dungeon Tower. Kemudian Iron mengecek sesuatu di kristalnya. Ternyata ia mengecek daftar kontribusi yang dilakukan oleh para pasukan asosiasi, dan peringkat pertama adalah Sejun, kedua Iona, ketiga Tamuro si Lizardman. Cuman itu yang dapat dimunculkan sama Airen karena kekuatannya sedang tidak optimal. Hanya informasi itu yang dapat dimunculkan sama Airen. Airen memberitahu Sejun kalau daun bawang Sejun memberikan kontribusi paling besar dalam pembasmian belalang merah. Kau hebat sekali Sejun, kau adalah kontributor teratas. Padahal kau cuma memberikan daun bawang doang, malahan menjadi yang teratas. Kalau posisi ini tidak turun, maka akan ada hadiah dari sistem. Itu hadiah kontribusi pembasmian hama. Walah hadiah, emangnya hadiah apa Anda? Yaitu rahasia perusahaan, nanti juga kau tahu sendiri. Wadidaw, malah main rahasiaan. Dan oke dah, Sejun bersama kelinci gerobak pun sedang memanen tanaman kesukaan para kelinci, yaitu wortel. Ya, wortelnya mulai dicabut dengan mudah, dan tampaknya itu wortelnya menjadi besar. Dan ini dia ya, hasil panennya. Wortel ketangkasan grade C, membakar lemak sebanyak 30 gram, meningkatkan kelincahan sebanyak 0,5 selama 10 menit, dan memperkuat kesehatan mata. Mantap Pol, tambah besar lagi ini wortelnya. Kelinci di situ pun diberitahu untuk mengambil satu-satu wortelnya. Jangan rakus ya, kasih saudara-saudara yang lain, kasih ke bapak ibu kelinci kalian juga. Siap Paman Sejun, ucap para kelinci kegirangan. Di saat sedang makan wortel, Theo muncul. Ia baru bangun tidur dan mau pamitan sama Sejun. Ia mau turun ke lantai 85. Ia mau menemui Elka yang sedang bertugas menjadi kurir belalang merah yang modar. Sekalian saja kau jualan ke manusia, biar gak naik turun mulu. Bawalah beberapa tomat cherry dan daun bawang untuk kau jual ke manusia. Tapi ingat ya, cuman daun bawang dan tomat cherry, jangan yang lain. Kalau aku menemukan kau menjual produk yang lain, aku akan pecat kau jadi sales cat. Akan kugantikan sama LK. Jir, jangannya. Aku adalah sales cat terbaiknya. Jangan gantikan akunya. Aku berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang samanya. Dia sedang ngomel-ngomel. Si Pimik datang. Ia memberitahu kalau rumah Bos Sejun telah selesai. Semuanya sudah jadi bos. Bos Sejun bisa melihatnya sekarang. Silakan Bos Sejun, lihatlah rumah Bos Sejun. Dan oke, langsung ke lokasi rumahnya Sejun. Ini dia rumahnya. Rumah batu bata dengan atap daun bawang. Wadidaw, keren banget ini. Akhirnya punya rumah cuk. Setelah sekian lama tidur beralaskan daun bawang, sekarang sudah ada rumah sendiri. Mantap pol. Apalagi sudah ada pintu dan jendela. Dapurnya juga sudah ada kompornya, kompor pawon, dan lagi ada lantai ubinnya. Mantap, para kelinci abu memang bisa diandalkan dalam pembuatan perabotan rumah. Top dah buat kelinci abu. Sejun pun mencoba lantai ubin yang dijadikan kasur sama kelinci abu. Kasur ubin ini walaupun keras tapi ada penghangatannya. Ya, karena hangat ini bisa dijadikan untuk relaksasi.
Sejun akan merasakan relaksasi yang begitu bagus ketika ia tidur di kasur ini. Dan juga ini bisa untuk membantu rileks ya saat Sejun kelelahan setelah bekerja di ladang. Kalian memang hebat, bisa membuat lantai pemanas segala. Sungguh luar biasa. Kalian belajar dari mana dah? Kok ahli bener membangun seperti ini? Pimik pun menjelaskan kalau semua kelinci abu bisa membangun ini karena diajari oleh leluhur mereka, yang mana mereka diajari oleh sekawanan suku anjing dari lantai 56. Mereka itu tetangga yang baik dan juga kuli paling handal di Dungeon Tower. Wah, luar biasa. Ternyata sehebat-hebatnya kalian, masih ada yang lebih hebat lagi. Aku jadi ingin ketemu sama suku anjing. Barangkali bisa minta dibuatin istana sama mereka. Kemudian Keeng menemukan ada pintu kecil yang menempel di tembok rumah Sejun. Itu pintu apaan, ayah? Kenapa itu ada di situ, ayah? Sejun pun membuka pintu itu dan ternyata Sejun dan Theo kaget. Ya, mereka kaget melihat apa yang ada di balik pintu itu. Dan ternyata, zeng, si kelinci sabit lagi bikin anak sama si pidik. Wadidaw, malahan diganggu lagi. Maaf kelinci sabit, maaf, maaf, silakan lanjutkan. Ucap Sejun berlari sambil membawa Theo dan Keeng. Waduh, waduh, malahan lagi enak-enak malah diganggu. Waduh, waduh, Sejun jadi shock berat. Rumahnya dijadikan tempat mesum para kelinci, wanjir. Ternyata kelinci abu sekarang membuat rumah di balik dinding rumah Sejun. Waduh, waduh, malahan rumah gue malah jadi tempat lokalisasi, ampun dah. Dan ya, beberapa saat kemudian, di situ ada Ibu Keeng yang telah kembali dari tugas patrolinya. Sejun merasa Ibu Keeng terlalu banyak bekerja, padahal ia jarang makan ya. Ya gimana lagi bos, akhir-akhir ini banyak sekali monster pohon yang datang di wilayah ini. Jadi perlu dibasmi. Ya sebenarnya juga lapar, tapi demi keselamatan pertanian Sejun, aku akan berjuang sekuat tenaga. Dan ini dia bangkai monster willow, barangkali bisa digunakan untuk bos Sejun membangun furnitur. Wadidaw, gede amat, ini kayak pohon tua yang sudah tumbang. Terima kasih Ibu Keeng, sepertinya ini kayu yang sangat bagus untuk dijadikan furnitur. Ibu Keeng merasa senang kalau ini berfungsi dengan baik. Ia akan membawa bangkai willow yang lainnya. Masih banyak itu di dalam hutan. Dan oke, karena Ibu Keeng sudah selesai makan, ia pun akan kembali patroli, sekalian mengantar Theo menuju ke tunnel perlintasan. Oke kalian berdua, hati-hati ya di jalan, jangan sampai gelut-gelut lagi, ucap Sejun. Dan ya, Pimik pun mendekati kayu willow itu, ia mulai meneliti kayu dari monster ini. Ia berpikir akan menjadikan monster kayu ini beberapa furnitur yang bagus seperti kursi dan meja. Ya, itu akan sangat bagus sekali menggunakan kayu ini. Pimik pun memunculkan sihir kampaknya. Ia akan mempreteli monster kayu ini. Sejun akan membantu Pimik dengan mempreteli ranting-rantingnya. Akan tetapi tiba-tiba si monster kayu bangkit. Cahaya mata merahnya muncul. Wanjir, malahan masih hidup. Pimik langsung diikat oleh monster kayu itu. Pimik kaget. Ia langsung kesakitan karena terikat dengan kencang. Monster kayu itu pun bangkit. Ya, ia bangkit sepenuhnya. Sepertinya ia mau melahap si Pimik. Waduh, gaswat. Sejun panik. Ya, ia panik melihat Pimik tercekik di ranting monster kayu. Gaswat, selamatkan Pimik, Keeng. Ya, Pimik bertahanlah. Aku akan memotong ranting itu. Keeng, hajar monster itu. Siap ayah. Keeng pun berlari ke arah monster kayu itu. Ia langsung berubah menjadi besar dan menerjang si monster dengan catekannya. Dan cerot. Keeng mencatek monster kayu itu. Si monster jatuh, Pimik ikut-ikutan jatuh. Tapi si monster masih memiliki ranting lain. Ia langsung melempar ranting ke arah Keeng. Dan bener, Keeng malah dililit ranting sama monster kayu. Waduh, gaswat, malahan si Keeng malah terlilit. Ya, ia kena serangan si monster kayu. Keeng pun langsung menggigit ranting kayu itu, berharap bisa terpotong dan serat. Dipotong beneran sama si Keeng, tapi ternyata masih banyak. Ya, ranting-ranting itu masih banyak banget. Wah, malahan terus-menerus melilit si Keeng.
Sejun yang melihat itu jadi bingung mau melakukan apa. Soalnya ia baru pertama kali melihat ada monster kayu lagi. Malahan ia mau menyerang pertanian Sejun. Waduh, dah harus ngapain ini bos? Iron yang melihat itu langsung bertanya, itu kenapa monster Willownya datang ke wilayah pertanian? Apa yang dilakukan sama monster kayu itu? Iron langsung mencari tahu di buku panduan monster terkait dengan Evil Willow dan ketemu. Iron langsung memberitahu Sejun kalau monster Willow itu memiliki inti seperti buah di dalam tubuhnya. Ambil buah itu dan hancurkan. Oke lah kalau gitu, langsung digasken. Keeng masih berjibaku melawan ranting-ranting yang melilit dirinya. Kemudian Keeng disuruh Sejun untuk menjadi kecil. Keeng pun langsung berubah menjadi kecil dan si monster malah kaget karena lilitannya langsung lepas. Keeng langsung melompat dan krak. Sejun tiba-tiba menusuk si monster kayu. Ia menghujam dengan pisaunya, tapi itu belum cukup untuk mengkill si monster kayu. Tusukannya masih terlalu dangkal, tapi Sejun merasakan kalau tusukan kayunya sudah tepat sasaran karena ia langsung mengincar inti si Willow, yaitu buahnya. Dan oke, langsung ditarik itu buahnya. Itu sudah ditubles sama Sejun yang kemudian jir malah ambruk. Sejun kaget, malahan cuma ditubles buahnya langsung instan kill. Sejun mendapatkan poin XP yaitu 50 poin XP. Tapi wajahnya benar-benar panik. Ini pertama kalinya Sejun melawan monster dan mengkillnya. Bangke bener, bikin gemetaran. Ayah, 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 di situ ada banyak ayah. Lihat itu ayah. Ucap Keeng memanggil ayah Sejun, dan ternyata Sejun melihat pemandangan yang menyeramkan. Karena pertanian Sejun dalam bahaya, puluhan monster Willow datang. Mereka bergerombol mendatangi pertanian Sejun. Waduh, gaswat, kenapa semuanya ke sini? Waduh, waduh, bahaya ini mah. Waduh, waduh, harus gimana ini? Dada, Sejun jadi panik. Soalnya monster Willow itu bergerak dengan cepat mengarah ke pertanian Sejun. Bisa hancur ini pertanian Sejun. Aduh, bahaya. Banyak sekali pohon evil yang muncul. Mereka semua berlarian menuju pertanian Sejun. Sejun pun langsung bersiap untuk pertempuran. Dan Keeng, ia langsung mode satpam komplek. Sejun pun menyuruh Pimik untuk memanggil kelinci lainnya yang masih ada di dalam gua. Suruh mereka ke permukaan untuk membantu mengalahkan para pohon jahat ini. Dan oke, gaskan lari sekencang mungkin. Keeng pun ikut berlari, tapi ia berlari ke arah monster pohon itu dan hurra! Keeng melompat, lompatannya lumayan tinggi dah. Sampai-sampai para monster itu pun langsung pada melongo. Ya, melihat beruang besar melompat tinggi dan duar. Earthquake. Keeng menggunakan jurus baru yaitu hantaman tanah. Keeng pun langsung mode ngamuk dan crak, crak, crak. Cakaran maut mengenai para monster pohon itu dan Keeng mencakar-cakar monster pohon yang ada pada jangkauannya. Sejun pun sama, ia sudah bersiap dengan pisau Keines miliknya dan serot. Sejun berhasil membelah Evil Tree menjadi dua dan itu langsung mudar. Tapi itu baru satu. Sejun merasa kerepotan karena pohon-pohon ini muncul terus-menerus dalam hutan. Wanjir, sebenarnya ada berapa sih monster pohon ini? Kenapa muncul terus-menerus? Kelinci hitam dan kelinci sabit pun datang. Mereka berdua akan ikut membantu. Kalian berdua, jangan biarkan monster pohon itu memasuki area pertanian. Bisa hancur semua ini pertanian Sejun kalau diserang monster ini. Oke, siap Paman Sejun. Aku akan basmi mereka semua. Kelinci hitam pun mengeluarkan palunya dan tak, tak, tak. Kelinci hitam menghajar para monster pohon itu dengan kecepatan yang gile. Wah, 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 hebat sekali skillnya. Sepertinya skillnya sudah terasah itu ya. Dalam sekali serangan, beberapa monster pohon pun langsung tumbang oleh si hitam. Keren banget si hitam ini. Sejun sampai kaget melihat kelinci hitam bisa menggunakan skill hebat seperti itu. Wah, 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 mantap sekali kelinci hitam. Kau sangat keren. Santai aja Paman. Itu baru satu skill. Tapi
ada satu evil tree yang menyerang kelinci hitam. Ia mau mencabik-cabik si hitam. Waduh gaswat, si hitam lengah. Ia tidak sadar ada yang menyerang dan sering. Wah, ada yang memotong-motong monster pohon itu dan crot. Terfotong-fotong monster pohon yang mau menyerang si hitam. Ternyata itu serangan dari si kelinci sabit. Wadidaw, keren pol. Mantap gile ini mah. Si hitam tertolong. Terima kasih bro sabit. Seranganmu sangat OP sekali. Dan si sabit mendarat dengan gaya. Widih, udah kayak Black Widow aja cara turunnya. Hei bodoh, jangan lengah. Ini pertarungan, jangan palingkan pandanganmu. Lah si hitam malah ngelak, malah dimarahin kelinci sabit. Kelinci lainnya pun ikut membantu. Mereka menggunakan senjata mereka masing-masing. Dan lebah beracun pun muncul, mereka juga ikut menyerang para monster pohon. Dan ya, tawuran terjadi. Semua para kelinci langsung membasmi semua monster pohon yang datang. Dibantu 300 lebah beracun dan juga anak-anak lebah beracun. Mereka semua bahu-membahu menghadapi para monster pohon yang akan merusak pertanian Sejun. Sejun sendiri sudah mengkill beberapa monster pohon, tapi itu semua masih kurang. Banyak monster pohon yang berdatangan. Gile banyak sekali. Semuanya jaga diri kalian. Jangan sampai ada yang terluka. Monster ini mudah dikalahkan, tapi jumlahnya banyak sekali ya. Kalian harus bekerja sama. Siap bos Sejun. Akan tetapi, paman Sejun di belakangmu. Tiba-tiba kelinci hitam berteriak panik dan ternyata, boom. Ada langkah pohon besar yang datang dan ternyata monster pohon yang datang menjadi tambah besar. Wadidaw, gede banget. Sejun dan para kelinci melihat itu jadi lemes. Soalnya mereka dalam jumlah besar. Dan lagi tubuhnya besar-besar lagi. Waduh, gaswat. Apa bisa diatasi dengan kelinci doang? Harus gimana ini? Dan ternyata ada monster pohon yang berbentuk paling besar. Itu lebih besar dari monster pohon yang dibawa sama ibu Keeng. Wah, gaswat banget dah. Sejun panik. Ia tidak bisa melawan monster sebesar itu. Sejun dan para kelinci pun lari menghindari monster pohon itu. Ia tidak sanggup menyerang monster pohon sebesar itu. Dan oke, kini giliran Keeng. Keeng langsung berlari menuju monster pohon yang besar itu dan tuar. Keeng menahan pergerakan monster besar itu dan ternyata besarnya sama. Gile, mereka berdua pun adu tumbuk dan juga adu dorong. Sejun yang melihat itu jadi tertolong. Sip Keeng, hajar monster itu. Siap ayah, akan aku keluarkan semua kekuatanku ayah. Tapi ternyata ada beberapa monster pohon besar yang mendekati Keeng. Keeng malah mau dikeroyok. Sejun panik. Ia tidak mau Keeng terluka. Akan tetapi ternyata ada monster pohon besar yang ada di belakang Sejun. Dan itu akan menyerang Sejun. Waduh, gaswat banget. Bahaya. Sejun yang melihat itu juga jadi panik luar biasa. Ia tidak bisa menghindar karena ia terlambat menyadarinya dan cus. Wah, ada bos Ok datang dan menyelamatkan Sejun. Ia menghajar monster pohon itu dengan kapak besarnya. Langsung dah jadi ayam geprek itu pohon. Walah, kenapa kau sudah ada di sini bos Ok? Cepat sekali kau datang. Santai aja Mo. Pasukan Ok sudah datang Mo. Kita akan melawan monster-monster pohon ini bersama-sama Mo. Dan ternyata benar, Ox 3 dan Ox 4 sudah datang menyerang para monster pohon. Mereka juga membawa beberapa Ox lainnya dan tuar. Ledakan besar terjadi. Beberapa monster pohon berterbangan kena hantaman besar itu. Dan ternyata itu ibu Keeng. Ia mengamuk karena wilayahnya dimasuki pohon-pohon jahat. Semuanya sudah datang Sejun. Dengan ini pertanian Sejun akan aman Mo. Kau tidak perlu khawatir lagi Mo. Wah beneran. Lagian kenapa kalian semua bisa datang secepat ini? Aku bahkan belum mengirim utusan untuk memanggil kalian. Kemudian Iron memberi notifikasi kalau semua monster yang menjadi partner pertanian Sejun telah dipanggil secara darurat oleh Iron. Dia kan manajer tower ya, jadinya ia bisa memberikan informasi terkini.
Oh begitu ya, syukurlah Airen, kau membantuku. Sekarang kau tenang saja Sejun, semua sudah datang membantu. Pertanian Sejun tidak akan rusak oleh monster-monster gak ngotak ini. Kalau sampai rusak, kita tidak akan makan lagi Sejun. Jadi berjuanglah. Oke dah siap Airen. Terima kasih Airen sudah ikut membantu. Dan oke, sekarang semua karyawan dan partner pertanian Sejun telah datang. Dan kita tawuran sekarang bro. Jangan sampai mereka semua merusak pertanian kita. Ayo tawuran demi makanan enak yang harus kita lindungi. Siap Mo, siap Ayah, siap Paman Sejun. Dan juga setelah itu selesai, kita akan makan-makan enak. Akan aku buatkan kalian makanan terbaik yang ada di pertanian Sejun. Wah mantap, para pinotor langsung semangat 45. Siap dah bos Sejun, akan gue babat habis mereka semua. Ibu Keeng juga bersemangat, ia mau makan ubi madu yang enak pol. Siap paman, akan aku hajar mereka semua. Iya ayah, aku juga akan berjuang ayah. Dan oke, kini saatnya semuanya serang. Teriak Sejun bersemangat. Jir, udah kayak jenderal perang aja. Dan oke, semuanya pun berlari. Mereka menerjang gerombolan monster pohon besar dengan semangat 45. Tapi sayangnya, di skip perangnya, Sen pun berpindah. Di lantai 67, saat ini para belalang merah sudah pada modar, tapi akibat peperangan dengan belalang merah, hutan di lantai 67 jadi gundul. Butuh waktu lama untuk memulihkannya, dan ternyata ada Elka dan Theo. Mereka melihat pemandangan ini dengan penuh keheranan. Soalnya hutan lebat yang hijau pekat malah jadi gersang gara-gara belalang merah. Elka, apa belalang merahnya sudah dibasmi semua? Kok nggak terlihat ada belalang merah yang masih hidup? Sepertinya mereka pergi dari sini, salah sket Theo, soalnya tidak ada pergerakan sedikit pun dari belalang merah itu. Dan terlihat ada beberapa kaum serigala perak yang membereskan beberapa ranting yang hancur. Sepertinya kaum serigala perak disuruh membersihkan area peperangan. Kasihan sekali para lizardmen itu. Mereka kehilangan rumah mereka. Sepertinya akan butuh waktu lama untuk mereka menumbuhkan kembali hutan mereka. Semoga bencana kelaparan tidak terjadi di lantai ini juga. Tapi Theo bertanya, apa para kaum serigala perak dibayar untuk pekerjaan bersih-bersihnya? Dibayar, kenapa harus minta bayaran? Lah, gak boleh cuk, gak boleh. Harus minta bayaran atas pekerjaan kalian. Ampun dah, masa udah kerja gak dibayar. Theo pun pergi ke kaum lizardmen. Elka jadi bingung, emangnya boleh ya minta bayaran? Ya tentu boleh lah, kalian jangan mau dimanfaatkan seperti ini. Kita itu punya nilai, jadi sang pemberi kerja harus membayar penuh apa yang mereka suruh. Dan Woge langsung pindah scene ke camp pengungsian lizardmen. Di situ ada lizardmen yang bingung dengan kedatangan kucing pedagang. Lizardmen itu merupakan penjaga kemah yang dihuni para pemimpin lizardmen. Theo tidak boleh masuk karena Theo bukanlah monster penting, cuma pedagang keliling. Jadi tidak ada kepentingan yang urgen dari pedagang keliling. Tapi Theo marah-marah. Ia menyuruh lizardman itu untuk memanggil Iona. Iona itu punya hubungan spesial denganku, nya. Jadi panggil dia sekarang, nya. Kalian akan tahu ketika Iona melihatku, nya. Waduh, orang-orang di situ jadi pada ngelak, memiliki hubungan spesial. Apa ada? Emangnya Master Iona memiliki hubungan apa dengan kucing itu? Aneh bener dah. Elka yang mendengar itu jadi shock berat. Soalnya ini Master Iona, bukan monster kaleng-kaleng. Kenapa malah dipanggil seperti itu? Nih kucing bener-bener gak punya adab. Itu bisa menimbulkan persepsi buruk kepada Master Iona. Dasar dah ini kucing. Bang Theo, apa yang Anda ucapkan? Ucapan Bang Theo itu akan membuat monster lain berpikir negatif. Ya elah, kau ini gimana sih Elka? Aku sedang memperjuangkan hakmu. Dan lagi, kau ini bawahanku. Jadi aku sebagai atasan merasa perlu bertanggung jawab. Kau diam saja dan lindungi aku. Jangan sampai aku terluka sedikit pun. Kalau tidak, kau bakal dipecat naga hitam yang agung. Waduh, waduh, nih Theo malah semena-mena. Elka jadi kincep dan diomongin seperti itu. Dan ya, karena semua keributan yang ditimbulkan oleh Theo,
Iona pun muncul dari dalam tenda itu. Ia langsung menemui Theo. Jangan berbicara yang membuat monster lain salah paham, Theo. Kau ini mulutnya nggak bisa disaring ya, ucap Iona marah-marah. Dan oke, keributan di depan tenda pun selesai. Scene berpindah di dalam tenda rapat. Di dalam tenda, Theo dipandangi beberapa kesatria monster dari beberapa suku. Ada suku Black Panther, ada suku Tokek, dan di situ ada Master Iona yang menjelaskan tentang kehadiran kucing pedagang keliling Theo. Dia adalah seorang penghubung antara Master Iona dan naga hitam yang agung. Kemudian Theo disuruh menyampaikan apa informasi yang ingin ia sampaikan. Sampaikan saja apa yang mau kau utarakan. Theo pun mengatakan keluhannya kalau bawahannya yaitu kaum segala perak disuruh bersih-bersih area hutan yang gundul. Itu di luar job desk-nya. Kontrak kaum serigala perak cuma mengambil belang merah dan mengangkutnya keluar lantai 67-nya. Itu malah disuruh bersih-bersih lantai 67. Itu di luar job desk. Aku sebagai atasan tidak terimanya. Kepala suku Lizardman yang bernama Toro pun dikonfirmasi sama Master Iona. Apakah yang dikatakan kucing Theo itu benar? Apa kaum Lizardman menyuruh para serigala perak untuk bersih-bersih? Kepala suku Toro pun menjelaskan kalau kaum Lizardman sudah berperang semuanya. Jadi tidak ada sisa untuk kaum Lizardman membersihkan rumah mereka yang telah digundul. Jadi kami meminta bantuan kepada serigala perak untuk membereskan rumah kami yang telah hancur. Jangan seperti itunya, itu rumah kalian sendirinya. Kalian yang harus membereskannya nya. Kalau kalian meminta bantuan kepada serigala perak yang sedang menjalankan tugas yaitu distribusi, kalian malah menghambat kerja distribusinya. Kalian harus mengganti ruginya nya. Gara-gara kau, aku terlambat mendistribusikan belalang merahnya. Maaf kalau begitu, kira-kira berapa kami harus menanggung ganti ruginya? Oke nya, karena kau sudah berani mengambil hak pekerja distribusi, aku minta ganti rugi 100 koin towernya. Itu sudah sangat murahnya untuk menggantikan waktu kami yang terbuang gara-gara kaliannya. Waduh, Toro sangat marah sekali. Ia tidak mau membayar duit sebesar itu hanya untuk bersih-bersih malah sebesar itu ya. Dasar kucing, kucing. Kenapa kami harus membayarmu semahal itu? Aku tidak terima. Woi, 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 santai Toro. Kau harus ingat kucing ini adalah bawahan langsung naga hitam yang agung. Jadi bisa dikatakan kalau para serigala perak juga bawahan naga hitam. Kau jangan berbuat gegabah, Toro. Kau jangan macam-macam. Kita semua di sini berjuang untuk mengalahkan belalang merah, bukan untuk menjadi pekerja. Jadi kau harus membayar kompensasinya, Toro. Soalnya kau telah menyalahgunakan pekerja sebagai pembantu bersih-bersih. Jadi kau harus bertanggung jawab penuh. Waduh dah, Toro juga salah sekali mendengar permintaan itu. Tapi Theo kembali meyakinkan kalau Toro, sang kepala suku Lizardman memang harus bertanggung jawab. Daripada gue laporin naga hitam yang agung atas keterlambatan distribusi belalang merah, bisa kena ambuk dah suku Lizardman. Waduh, waduh, Toro pun tidak bisa berbuat apa-apa karena ia dipojokkan dua orang penting. Ya dahlah daripada hancur lebur dihancurkan naga hitam yang agung, lebih baik bayar kompensasinya dah. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk mengambil 100 koin tower dan dibayar dah kucing Theo itu. Dan oke, siap, masalah pun beres, scene pun berpindah. Sekarang masalah telah beres. Theo, Iona, dan Elka sekarang sedang berjalan pergi dari pemukiman para pengungsi. Theo senang sekali mendapatkan dana 100 koin tower. Ia berpikir bakal jadi sales cat Theo lagi dan dipangku seharian sama bos Sejun. Mantap dah. Theo pun memberikan sebagian uangnya kepada Elka, sebagian lagi akan diberikan kepada bos Sejun. Jadi ambil separuhnya Elka, tapi Elka nggak mau. Ya lebih tepatnya nggak berani sih. Ia tidak berani mengambil hak milik naga hitam yang agung. Jadi serahkan saja semuanya kepada bos Sejun naga hitam yang agung. Oke lah kalau begitu. Theo pun memasukkan duitnya ke tas bandel dan ia langsung memberi nasihat kepada Elka untuk fokus pada pekerjaannya saja. Ambil belalang merah dan distribusikan ke lantai 85 dan juga lantai 95. Jangan melakukan pekerjaan lain selain itu ya. Ingat itunya. Siap selesai Theo. Dan untuk Iona, terima kasih sudah mendukungku. Aku sangat berterima kasih untuk hal tersebut. Oke lah, tidak masalah. Dan oke dah, semua sudah beres. Theo minta diantar ke lantai 38 sama Elka. Ia mau berdagang sama manusia.
Ia juga menyuruh Elka untuk cepat pergi ke lantai 99 untuk mengirim distribusi belalang merah. Dan oke, Yona pun melihat Theo. Ia merasa kagum, soalnya Theo itu otaknya bisnis banget dah. Tapi ia baik, seekor kucing yang baik walaupun mata duitan. Tapi itu lebih baik daripada monster babi grid yang gak punya otak, bahkan gak punya belas kasihan. Iona berharap Theo akan menjadi pedagang jujur yang menguasai perdagangan di Dungeon Tower. Apa ini semua rencana dari Sejun sang naga hitam yang agung? Apa dia merancang ini semua? Menanam banyak tanaman, menjualnya kepada manusia supaya tidak terdeteksi oleh Grid, dan sekarang merangkul banyak monster kuat. Apa ini semua adalah rencana sang naga hitam yang agung? Ucap Iona dalam hati. Dan oke, Theo pun pamitan sama Iona. Ia mau berangkat kerja dulu. Kau hati-hati ya Iona. Kita akan bertemu lagi. Jadi jaga kondisimu ya. Jangan sampai kau diserang belalang merah lagi. Siap Celesket Theo, terima kasih. Aku akan hati-hati. Oke dah, bye. Iona pun menatap kepergian Theo. Ia menatap sambil berharap kalau perubahan besar di Dungeon Tower bisa terjadi lebih cepat lagi. Semua rencana naga hitam bisa terus terlaksana dengan baik dan kedamaian setiap lantai pun akan tercipta. Dan ya, sip dah. Semuanya berharap banyak kepada Celestia Theo. Dan oke, scene pun berpindah. Di lantai 99, saat ini Sejun mengecek notifikasi yang ia dapatkan. Notifikasi itu memberitahu Sejun kalau sekarang ia level 22. Dan sekarang Sejun terlihat kelelahan. Ya gimana nggak lelah, monster pohon seabrek muncul dan ia ikut membantu penyerangan. Waduh, waduh, gile dah capeknya. Dan terlihat saat itu monster pohon evil telah kalah semua dan batang pohonnya sedang diberesi sama para minotaur. Mereka semua bekerja keras untuk membersihkan semua puing-puing batang pohon. Shedon yang melihat itu jadi ngilu. Banyak banget dah kayunya. Kira-kira mau diapain ya? Bisa segunung dah kalau ditumpuk-tumpuk semua. Tapi pertempuran hari ini memang melelahkan. Untung ada emak Keeng, ada bos Ok, ada anak buahnya juga, serta Keeng yang semakin kuat. Wah, semua bekerja keras demi melindungi pertanian Sejun. Kemudian Keeng mengatakan kalau dirinya telah menghancurkan ratusan monster pohon. Aku hebat sekali, ayah. Aku bisa mengalahkan monster pohon itu. Kau memang hebat, Keeng. Terima kasih sudah membantu ayah. Dan ya, karena pohonnya banyak sekali, Sejun meminta para minotaur untuk memotong-motong batang pohonnya dan menanamnya di luar ujung barat. Sejun mau membuat pagar kayu supaya monster pohon jahat tidak datang kembali. Tapi Sejun merasa heran dengan monster pohon jahat ini. Seharusnya habitatnya kan ada di hutan bagian barat lantai 99. Lah ini kenapa banyak monster pohon yang datang kemari? Apa yang terjadi di hutan barat itu? Ini aneh sekali. Ibu Keng yang sedang memakan batang pohon pun merasa bingung karena ia baru kali ini melawan monster pohon evil. Selama ia hidup, baru kali ini monster pohon ini datang ke wilayahnya. Maafkan aku, Direktur Sejun. Seharusnya aku menjaga perbatasan dengan ketat. Dan semua ini karena kelalaianku. Maafkan aku, Direktur Sejun. Santai aja, Ibu Keeng. Yang penting semuanya sudah beres dan tidak ada yang terluka. Mungkin karena wilayah penjagaanmu terlalu luas, jadi Ibu Keeng tidak bisa memaksimal. Sejun pun akan memberikan Ratu Lebah ketiga untuk menemani Ibu Keeng menjaga perbatasan hutan, biar ada teman yang ikut menjaga. Wah, siap Direktur Sejun, terima kasih banyak. Kemudian Sejun bertanya kepada Airen, sebenarnya ada apa dengan monster pohon ini? Apa ini seperti kaos belalang merah? Airen pun jawab kalau monster pohon ini terkena virus. Lah, virus? Dan Tower ada virusnya. Sejun jadi bingung mendengar itu. Ya iya, memang virus. Monster itu bukanlah monster sesungguhnya. Yang menjadi monster di balik monster pohon itu adalah virus yang menjangkit tubuh batang pohon. Itu seperti zombie untuk para pohon. Mereka akan menjangkit semua pohon yang dekat dengan mereka. Itu sih yang tertulis dalam buku panduan Dungeon Tower. Walah begitu ya. Saya juga jadi bingung sendiri. Gimana ceritanya ada virus yang menjangkit pohon. Mereka jadi zombie pohon. Aneh sekali. Untung tidak menjangkit monster lantai 99. Kalau virus itu menjangkit mereka, ganas bener dah mereka. Waduh, waduh, gaswat. Tapi ada yang kelupaan.
Wah wah wah, bener. Setelah tawuran selesai, si Sejun sudah berjanji akan memberikan makanan yang enak-enak untuk semua monster yang ada di sini. Oke lah kalau gitu, Keeng bantu ayah memasak. Kita akan pesta kemenangan. Siap ayah. Dan oke dah, Sejun pun menggoreng ikan yang ia dapatkan dari kolam gua. Ia dibantu Keeng dan para kelinci dalam memasak. Setelah matang, semua makanan yang diberikan kepada para minotaur, tapi dikumpulkan dulu ya. Nanti makannya bareng-bareng. Dan oke dah, semua sudah matang. Sekarang saatnya untuk pesta-pesta. Para minotaur pun mengambil daun bawang kesukaan mereka. Ada juga yang mau mencoba daun bawang yang dibakar dan terlihat semua makanan telah disiapkan. Ada banyak sekali makanannya, semuanya sudah siap santap dan wokeda semuanya pun makan-makan. Mereka senang sekali habis tarung langsung makan. Ini sangat sedap Pol. Raja Ox juga mencoba minuman jus tomat madu. Ia pertama kalinya minum sesuatu yang manis dan hasilnya enak Pol. Ini sangat enak banget. Kekuatanku malah meluap-luap. Mantap, Pol. Akhirnya juga diberi makan ikan goreng. Ia sangat menikmati ikan goreng itu, tapi makanan punya Ibu Keeng habis. Ia memakan semuanya terlalu cepat. Tapi tenang saja Ibu Keeng, masih ada makanan yang bisa kau nikmati. Itu dia, makanan yang baru datang. Itu Elka. Ternyata ia sudah datang. Ia membawa belalang merah, satu gerobak. Wah, banyak sekali. Ibu Keeng pun memakan belalang merah itu dan ini sedap Pol, enak banget, ada banyak lagi. Bisa kenyang ini mah. Tapi ada sesuatu yang terjadi sama ibu kelinci, perutnya kesakitan. Waduh, waduh, ada apa ini? Dan ternyata ia malah mau melahirkan. Buset dah, perasaan baru kemarin melahirkan, ini malah mau lahiran lagi, kenceng amat dah. Si Ejun yang melihat itu langsung panik. Ia langsung menyuruh bapak kelinci untuk menyiapkan persalinan. Gak usah masuk gua di sini aja, di rumah Sejun. Dan wow, setelah beberapa menit kemudian, di rumah Sejun banyak monster yang sedang menunggu kelahiran di kelinci baru. Semuanya merasa terpesona melihat kelinci yang baru lahir. Bayinya dibawa sama Pak Sejun itu. Dan itu dia ya, ada 3 bayi kelinci yang baru lahir. Penghuni baru petanian Sejun ini mah. Kalian semua akan menjadi paman dari bayi kelinci ini. Jadi jangan galak-galak ya sama keponakan kalian. Wadidaw, malahan. Dan oke dah, semuanya telah beres. Dengan kelahiran 3 kelinci baru ini, part 25 ini pun bersambung. Wah, 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 ternyata bersambung, bos. Oke bos, terima kasih sudah mau menonton dari awal ya. Sudah 1 jam ini saya udah capek. Dan oke bos, terima kasih sudah menonton Wibu Center. Jangan lupa tinggalkan like-nya dan juga komentarnya. Dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Silahkan di like, comment, subscribe. Salam cus.